Ya, saya berislam baru dan penyakit ini udah lama. Berarti kalau saya kena kutuk, berarti mulai dari Kristen dong saya kena kutuk. Sakit ini tidak bisa ujuk-ujuk. Eskalasi prosesnya itu panjang. Makanya saya wajib membela agama saya. Kalau Allah tidak perlu dibela, benar. Tapi kalian membela Tuhan kalian itu sudah 2000 tahun yang lalu. Kalau enggak, kalian juga punah. Kita sepakat apa yang udah mau dicari di muka bumi? Enggak ada. Kecuali takwa kita kepada ibadah Islam. Hanya itu, enggak ada lagi. Enggak ada. Benarkah seorang Agustan kena ajab? Woi, kita jangan menjadi hakim ya dengan apa yang dialami oleh seorang Agustan. Hanya saya mau sampaikan bahwa setiap apa yang dilakukan oleh manusia pasti akan mendapatkan ganjarannya. Kalau dia berlaku baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan, bahkan berkat-berkat dari Tuhan. Tetapi ketika seseorang melakukan hal yang jahat, hal yang tidak baik, maka tentunya dia juga pasti akan mendapatkan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak mau dipermainkan. Apa yang ditabur oleh setiap manusia, pasti dia akan menuainya. Mari kita akan melihat saja bagaimana sebuah video seorang Agustan soal apa yang dialami, ya, yang pada akhirnya kemudian pada tanggal 25 Juli 2023 ini beliau menghembuskan nafas terakhir, dan ini dia videonya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada siang hari ini di depan kami ada tamu kita yang selama ini kemarin kami bersamai ke Semeru. Beliau dalam keadaan sakit. Saya sempat sedih ya, karena selama di Kota Malang beliau susah mau kegiatan, mau aktivitas karena nafas juga ngos-ngosan ya, badan keringat dingin, dan beliau juga ini tidur terus, nggak mau diajak keluar jalan-jalan karena sakit. Kemudian ini nggak mau makan, jadi makannya cuma sedikit. Kadang satu hari makan cuman hanya beberapa beberapa suap ya. Hadir di depan kita yakni Ustadz Tuan Guru Koh Agustan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu ya, Bu Agustan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin beliau sebelum datang ke Kota Malang ini memutuskan diri untuk ke Semeru. Itu bandel atau gimana? Kan saya lihat ini kalau berdasarkan secara fisik ya, saya melihat nggak layak beliau untuk ke Semeru kemarin tuh. Bandel atau apa? Sebenarnya udah dari bulan kemarin ya, kita emang rencana mau ke Semeru. Ya. Terus kepotong sama sakit Ya. di opname. Kemudian udah sembuh. Kayaknya kemarin pas mau berangkat itu agak baikan, udah bisa jalan rada cepet ya. Jadinya Kita sebetulnya juga mau mendelegasikan orang ya asalnya. waktu itu. Cuma kita sama istri kan, ini kan pertama ya kita menggalang donasi untuk Semeru. Terus kalau orang lain yang kita suruh itu kan rasanya kurang pas ya. Ya. Yang seperti Ana bilang ke antum itu kan. Ya.
Mungkin saya ngutus orang kan pernah begitu ya. Ya. Tapi setelah kita pikir-pikir, kita berangkat aja lah. Walaupun memang jujur memang ya setengah-setengah maksa. Iya. Ya. Ya karena enaknya, ya batas enaknya itu maksimalnya itu kemarin itu aja. Ya. Ya. Padahal ya di sana kan nggak ngapa-ngapain juga. Kita naik kendaraan, kita cari tempat, terus kemarin waktu ke mana itu jembatan itu aja. Jembatan ini Geladak Perak. Geladak Perak, jembatan itu naik berapa puluh meter itu, nah itu langsung drop. Panjenengan ini coba lihat pemirsa dari face beliau, pucat ya, pucat dan badannya ngeloyor ya, ngeloyor itu seperti orang sudah tidak imbang lagi begitu. Tapi semangatnya beliau kemarin luar biasa. Di Semeru itu sempat keringat dingin ya, keringat dingin muncul terus, jalan agak sedikit jauh sedikit nggak bisa gitu. Jadi kondisinya memang beliau sakit jantungnya sudah parah. Katupnya ya yang enggak ini. Betul katup. Katupnya harus diganti operasi ya. Oh ya, kalau memang bisa diperbaiki. Tapi kalau melihat kondisi yang ada ini kayaknya sih diganti. Ya. Antara yang lama itu diservis kalau memang bisa. Ya. Kalau enggak akan dibuatkan katup buatan. Nah, antum tahu sakit jantung ini sejak kapan? Nah, ini sebetulnya sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu lah ya. Iya. Nah ini kan ini saya singgung sedikit lah. Ya. Tangga sebelah ini ya. Itu kan pada heboh itu. Oh, kena kutuk, kena asap. Ya. Kalau kena kutuk berarti Tuhan Yesus memang mendatangkan kutuk. Karena orang yang terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Ya, saya berislam baru dan penyakit ini udah lama. Itu berarti slogan yang mereka pakai mengubah kutuk menjadi berkah itu impossible. Faktanya apa? Ya saya sendiri. Berarti kalau saya kena kutuk, berarti mulai dari Kristen dong saya kena kutuk. Ya, ya. Ya kan? Karena begini, Yai. Sakit ini tidak bisa ujuk-ujuk. Ya. Eskalasi prosesnya itu panjang. Ya, ya. Nggak 5 tahun juga nggak mungkin juga. Lama, gitu loh, lama. Ya. Sedangkan saya di Kristen, saya puasa 40 hari sering beberapa kali. Saya full puasa 3 hari pernah beberapa kali. Itu biasa saya dulu. Puasa 3 hari full loh ya. Setelah itu baru kita makan ya. 40 hari, 40 malam nyambung ya. Kita makan jam 7, nanti disambung lagi tuh pernah beberapa kali. Loh, kalau dibilang seperti itu, apakah integritas saya sebagai seorang Kristen pada waktu itu diragukan? Antum, kalian-kalian yang ngomong begitu nggak ada secuilnya dengan saya, ya kan? Berarti kalau dikatakan ini kena asap, itu kan omongannya minor semua. Dibayar Tuhan cash dibayar cash oleh Tuhan Yesus katanya ya kan? Asap, kutuk ini. Berarti memang itu membawa kutuk. Kebaikan yang orang lain, bahkan mungkin saya, ini faktanya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak mendapat kesembuhan. Harusnya sembuh, ya kan? Kalau kita komparasi dengan iman saya keluar masuk gunung itu biasa. Mandiin orang gila, ngelayani orang gila yang waras biasa, ya kan? Sampai ke ujung-ujung perbatasan Malaysia biasa. Tapi faktanya, nah ini makanya sebetulnya kemarin itu saya munculkan, itu ada yang bilang itu Agustan prank, bukan prank. Faktanya saya memang masuk IGD ya, masuk HCU 5 hari. Itu fakta, bukan. Saya hanya ingin mengukur pola pikir kalian. Ya. Saya ingin tahu gitu loh, takaran otak kalian itu sejauh mana. Dan ternyata terbukti takaran otak kalian itu ya begitu standarnya. Ketika orang sudah tidak seiman, kalian hubung-hubungkan dengan hal-hal yang terlalu berlebihan. Saya waktu pendeta siapa itu yang meninggal yang di Lampung itu, yang Pak Firman. Oh iya Firman. Nah, Pak Firman. Pak Firman tuh sakit, masih ada itu videonya.
saya ucapkan cepat sembuh ya Pak, bla 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 bla, sampai beliau meninggal, ya kan? Tidak ada kita caci maki, Iya. ya kan? Terus dia bilang inilah ajaran kasih, ya kan, disebutkan waktu ipar saya datang itu. Loh, ipar saya sakit, gerejanya saya semprot kok, pakai fogging kok. Kalau bicara kasih, Islam lebih ngerti kasih, jangan ajarin kami. Saya fogging, Iya. dia kan kena COVID, Iya. ya kan? Iya. Saya datengin. Ya kan mungkin dia ke rumah kan baru-baru ini aja ya, karena kami merespon mantan keluarga ini kan dengan baik ya. Iya. Secara emosi kan memang udah terputus ya kita. Dan dia lama-lama juga ngerespon gitu loh ya. Yang respon kami duluan. Kami semprot kok, itu ada videonya. Kami semprot gerejanya, ya kan. Kalau anda bilang bahwa itulah kasih orang Kristen, omong kosong ya. Omong kosongnya begini, jangan seakan-akan Anda itu mempunyai kasih. Yang lebih bukan. Sebelum ipar saya melakukan, saya udah melakukan. Dia kena COVID, saya datengin. Saya semprot gerejanya. Nah, ini satu bukti. Makanya saya berharap juga jangan terlalu bodoh-bodoh lah menjadi jemaah. Ya, ketika seluruh ucapan pendeta itu kalian telan mentah-mentah, sehingga menjadi pengikut Kristus bukan pengikut Kristus yang brilian gitu loh, tapi apa kata pendeta. Itu sih ya. Iya. Oke teman-temannya, dan itulah ya video dari seorang Agustan. Saya tidak mau memberikan satu statement atau menjudge dan sebagainya. Saya percaya bahwa semua teman-teman sudah menontonnya, dan mari berikan tanggapan masing-masing di kolom komentar sesuai dengan video kesaksian dari seorang Agustan. Saya hanya menyampaikan ya bahwa setiap orang yang pada akhirnya ya berkhianat, yang pada akhirnya sakit hati, yang pada akhirnya kecewa, menggerutu, bersungut-sungut ketika mengiring Tuhan, pasti akan ya mendapatkan hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Karena Tuhan mau ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita tetap rendah hati, kita lemah lembut. Artinya kita mau diatur oleh Tuhan, bukan kita yang mengatur Tuhan, kan begitu ya. Jadi itu aja teman-teman. Sekali lagi, ketika kita berbuat yang baik, maka kita pasti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan ketika kita melakukan hal yang buruk, hal yang jahat di mata Tuhan, maka kejahatan, hal-hal yang buruk juga akan menimpa kita. Selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Samasko.